tentu tidak cukup seseorang hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudahu amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya di episode yang baru, di mana kita membahas atau mendiskusikan tentang kitab-kitab yang berbeda-beda yang ditulis oleh para ulama yang sejak awal hingga saat ini saya masih mengupas tentang kitab-kitab para ulama kontemporer ya, sebagaimana biasa dengan alasan yang telah saya utarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membedah atau mereview satu kitab yang sangat penting berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kitab Syama'il. Secara tema ini termasuk kitab Syama'il An-Nabawiyah. Kitab ini ditulis oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Al-Mu'arrikh Abdullah bin Mas'ud Muhammad Abbadi Al-Lahji, ya, Syekh Al-Lahji, ya, dengan judul Muntahassul ala Wasailil Wusul ila Syamailir Rasul. Nah, kitab Syama'il adalah satu kitab yang berkaitan dengan informasi atau hal-hal yang terkait erat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama mengatakan umat Islam setidaknya membaca tiga aspek atau tiga materi kitab yang berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka benar-benar mengenal, ya, benar-benar mendalami dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga materi kitab ini adalah, pertama, kitab-kitab, salah satu kitab atau beberapa kitab tentang sirah nabawiyah, ya, tentang perjalanan sejarahnya Nabi, ya, mulai dari beliau lahir, kanak-kanak, muda, menikah, dan seterusnya. Itu adalah sirah nabawiyah. Nah, salah satu genre, ya, salah satu poin, ya, dari hal-hal tentang an-nubuwah yang mesti dibaca oleh umat Islam, yaitu pertama sirah. Nah, yang kedua adalah syama'il. Ini juga penting dan harus dibaca oleh umat Islam. Syama'il berbeda dengan sirah. Nah, syama'il ini adalah kitab yang berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi membahas tentang akhlak-akhlak beliau, ya, watak atau karakter serta akhlak-akhlak kenabian, akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Syama'il, ini salah satu kitab Syama'il adalah yang akan kita bahas ini. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah khosois, ya, yaitu kitab-kitab yang menjelaskan tentang kekhususan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketiga ini wajib dibaca, ya, difahami, didalami, sehingga seseorang ini memiliki
pengetahuan yang lengkap tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka bisa meneladani, ya, mengetahui, meneladani dan mengerti keistimewaan Nabi, yang sekaligus menjadi batasan-batasan bagi dia untuk tidak mungkin sampai pada level itu, yaitu Khosois, ya, kitab yang ketiga. Nah, baiklah, kita kupas sedikit tentang Sama'il, ya. Apa sih Sama'il? Nah, Sama'il sebagaimana saya singgung tadi adalah kitab yang menjelaskan tentang akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di halaman 105 Muntahasul. Nah, ini sebagai syarah dari kitab Wasailil Wusul yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Nah, Sama'il hiya fil asli al-akhlaq wat tabai. Jadi pada dasarnya Sama'il ini artinya adalah akhlak, watak, karakter. Nah, sehingga yang dimaksud Sama'il di sini adalah mengupas tentang akhlak-akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya adalah bentuk fisik, ya, bentuk fisiknya Nabi. Nah, ini dikatakan juga termasuk Sama'il secara majaz. Nah, lalu apa sih gunanya kita memahami Sama'ilnya Nabi ini? Nah, tentu gunanya sangat banyak sekali, ya. Sebagaimana dijelaskan di halaman berikutnya tentang al-fawaid. Misalnya yang pertama adalah at-talazzuz bi sifatihil aliyah wa syama'ilihi ar-radiyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca Sama'il, nah, kita di situ kan menyaksikan, ya, membaca, ya, menyaksikan secara ini dalam pikiran kita tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspeknya. Dan orang yang membaca dengan meresapi ini tentu akan merasakan satu sensasi kelezatan tersendiri, sebagaimana kita memandang hal-hal yang indah, ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling indah dari semuanya tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah at-taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam wastijlabu mahabbatihi wa ridahu bi dzikri awsafihil kamilah wa akhlaqihil fadilah. Jadi bertakarrub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kita mendekatkan diri kepada Nabi karena mengharap mendapatkan balasan cinta, ya, kalau kita mencintai, dan mengharapkan ridhonya dengan menyebut sifat-sifat beliau yang luar biasa dan akhlak-akhlak beliau yang istimewa. Kemudian yang ketiga termasuk juga adalah anna ma'rifata syama'ilihi asyarifah tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam li'annal insan majbulun ala hubbis sifat al-jamilah, ya. Jadi kalau kita membaca Sama'il kemudian memahami betapa indah bentuk fisiknya Nabi, kemudian lebih lagi adalah akhlak-akhlaknya Nabi, dan meresapi semua itu, maka tentu kita akan bisa cinta, ya, menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun, ya, manusia, nah itu pasti akan tertarik dan kemudian mencintai pertama kepada hal-hal yang indah, ya. Dan Nabi adalah pusat keindahan, ya, kalau kita membaca tentunya dengan
meresapi. Kemudian kita juga mencintai ya, manusia itu diwatak untuk mencintai seseorang yang mengasihi dan menyayangi dia dengan sepenuhnya. Nah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kepada semua orang mukmin itu sangat mengasihi. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga ulama mengatakan Nabi itu lebih kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, kepada kita. Nah, ini jauh melebihi kasih sayangnya orang tua kita kepada kita. Sehingga diterangkan misalnya di hari kiamat kelak, ketika semua orang sudah nafsi-nafsi ya, memikirkan diri sendiri karena keadaan genting yang luar biasa, sehingga mereka lupa kepada anaknya, lupa kepada saudaranya, lupa kepada orang tuanya. Yang dipikirkan masing-masing orang adalah nafsi-nafsi ya. Ternyata pada keadaan seperti itu yang dipikirkan oleh Nabi adalah ummati, ummati. Nah, ini dapat kita fahami, dapat kita temui di dalam Syama'il ya. Sehingga kalau orang membaca kitab Syama'il dengan penuh penghayatan, sudah pasti nanti akan tumbuh perasaan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang lain adalah ittiba'uhu wal iktida'u bihi liman waffaqahu Allahu ta'ala fima yumkinu bihil iktida' ya. Jadi membaca Syama'il tujuannya adalah untuk bisa meneladani kepribadian dan sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana buahnya meneladani itu selain mendapatkan cinta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Nah, itu faidah dari Syama'il. Jadi ini adalah satu kitab yang penting untuk dibaca oleh semua umat Islam, karena tentu tidak cukup seseorang hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi seorang muslim tanpa mengenal lebih jauh ya orang-orang yang kepada zat yang dia bersaksi kepada dia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dipelajari di dalam materi-materi akidah. Nah, kemudian juga mengenal, tidak cukup hanya bersaksi tanpa mengenal dan memahami lebih dalam tentang sosok beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengenal Nabi, nah ini sebagaimana saya katakan di muka, itu bisa melalui perantara 3 materi tadi, yaitu sirah, kemudian Syama'il, kemudian Khosais. Nah, dan yang sedang akan kita bahas adalah kitab Muntahasul, yang merupakan salah satu syarah terbaik daripada kitab Syama'il. Syama'il yang dikarang oleh Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Nah, itu sekilas tentang apa itu Syama'il ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya keunikan atau keistimewaan dari kitab ini sehingga perlu kita bedah ya. Sebagaimana sudah maklum bahwa kitab Syama'il yang paling populer itu adalah kitab Syama'il At-Tirmidzi, yaitu kitab Syama'il yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, yang merupakan materi-materi Syama'il yang berasal dari riwayat-riwayat beliau.
Hingga kemudian setelah beliau mengarang kitab itu, ke belakang menjadi banyak ulama-ulama berlomba-lomba menulis. Tapi mereka semua sudah pasti merujuk kepada Syama'il At-Tirmidzi sebagai kitab induk dan kitab terbaik. Nah, termasuk kitab yang dikarang oleh An-Nabhani ini itu juga merujuk ke sana, namun istimewanya beliau mengklasifikasikan ulang ya, menyusun ulang dengan susunan yang jauh lebih baik dan memasukkan hal-hal yang materi-materi dari hadis-hadis lain yang tidak diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, itu kitab matan dari kitab syarah ini. Nah, adapun keunikan dari syarah ini, syarah ini adalah komentar yang sangat jelentreh ya, sangat jelas, sangat jelentreh dan sangat gamblang. Sehingga memudahkan setiap pembaca, seakan-akan kalau Anda tidak begitu menghafal makna-makna berbahasa Arab ya, tidak begitu tahu apa artinya kalimat-kalimat Arab. Nah, dengan membaca syarah ini itu sepertinya Anda sudah tidak memerlukan kamus untuk membaca kitab Syama'il ini. Ya, karena begitu jelas di dalam menguraikan makna ya, dari kalimat per kalimat yang ada di dalam hadis-hadis Syama'il. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping syarah ini sangat memudahkan kepada pembaca, memudahkan memahami makna ya, memahami arti harfiahnya, juga memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tepat ya, berdasarkan pendapat para ulama dalam berbagai kitab yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita tidak terjebak kepada gagal faham di dalam memahami salah satu aspek di dalam Syama'il Nabi. Nah, kenapa kitab ini kok bisa begitu bagus ya? Dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang begitu mudah, jelentreh dan memahamkan. Ya, karena yang menulis adalah ulama yang istimewa ya, meskipun beliau ini ulama yang modern, ulama kontemporer yang baru saja meninggal ya. Beliau ini meninggal pada tahun 1410. Jadi sekarang ini 1442. Nah, jadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Artinya masih baru. Dan kitab ini meskipun ditulis oleh ulama modern, ini metodologi menulisnya ini tidak kalah dari ulama-ulama masa lalu ya. Di mana kitab ini ditulis dalam tempo 25 tahun. Ya, padahal hanya 4 jilid ya. Dan yang menulis adalah ulama besar ya. Yang mestinya bagi seorang ulama besar, kitab 4 jilid yang mungkin hanya beberapa bulan ya, tidak perlu 25 tahun. Nah, itu sebenarnya tradisi para ulama di dalam menulis kitab-kitab fenomenal, kitab-kitab yang masterpiece. Itu mereka menulis puluhan tahun lamanya. Seperti Syekh Wahbah Zuhaili menulis Tafsir Munir, itu ditulis dalam tempo 26 tahun. Nah, kemarin pada episode sebelumnya saya telah menceritakan Imam Malik yang menulis Muwatta ya, padahal beliau mujtahid mutlak, itu prosesnya 40 tahun, 20 tahun ya. Satu masa yang luar biasa untuk satu kitab
eh, yang tipis, yang hanya satu jilid saja. Nah, namun karena prosesnya ini benar-benar rumit, benar-benar detail, benar-benar diperhitungkan huruf per huruf ya. Diperhitungkan kemudahannya, diperhitungkan kejelasannya, diperhitungkan konsekuensi-konsekuensi pemahamannya. Nah, itu diistikharoi. Nah, maka itu memakan waktu yang sangat lama sehingga ketika keluar ini menjadi kitab yang luar biasa ya. Nah, baiklah, terakhir akan saya berikan beberapa contoh ya, betapa kitab ini memberikan pemahaman yang begitu mencengangkan ya, jelas dan tidak seperti yang diduga sebelumnya ya. Nah, contoh tentang bab tentang makannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dikatakan dalam hadis, wa ma dhamma sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Ini termasuk akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci makanan sekalipun. Tidak pernah punya pengalaman mencaci makanan. Mencaci makanan tidak pernah. Inistahahu akalahu wa illa tarokahu. Jika Nabi itu berminat ya beliau akan memakannya. Kalau tidak berminat maka tidak memakannya. Nah, mungkin Anda mengira mencaci makanan itu begini modelnya. Waduh, makanan apa ini, tidak enak ini. Makanan sampah. Mungkin begitu ya di benak kita, di benak pembaca. Padahal yang dimaksud mencaci makanan ini tidak begitu ya. Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Apa sih maksud mencaci makanan? Nah, pengarang ini merujuk kepada kitab para ulama seperti Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Beliau menjelaskan begini, hadza adabun min adabit ta'am. Tidak mencaci makanan ini salah satu adab makanan, adab menghadapi makanan. Seperti apa mencaci makanan? Kaqaulihi malih ya. Qalilul milhi, qalilil milhi, khamid raqiq, ghalidhun ghairi nadij au nahwi dzalik. Ya. Jadi yang dimaksud makanan itu yang dimaksud mencaci itu seperti aduh, makanan ini terlalu asin nah gitu. Terlalu manis ya. Nah, ini sudah termasuk mencaci makanan. Dan mungkin kita sering melakukan itu setiap harinya ya. Jadi kurang asin, kurang manis, terlalu asin, terlalu manis, kurang ininya, kurang itunya. Nah, ini termasuk mencaci makanan dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan menjelek-jelekkan makanan, ya, tapi seperti tidak puas dengan yang ada di depannya. Ini kemudian melontarkan suatu perkataan, nah ini termasuk mencaci makanan. Nah, ini yang saya katakan tidak terduga. Sehingga kalau kita hanya membaca matan hadis tentang Sama'il, nah maka tidak paham, dikira mencaci makanan itu ya seperti itu tadi. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, dikira kurang manis, kurang asin. Nah, ini hal yang wajar. Nah, ternyata menurut para ulama itu termasuk mencaci makanan. Nah, itu salah satu contoh ya.
Sehingga kita sangat perlu kepada syarah seperti ini, kepada komentar-komentar yang sudah digodok dalam tempo yang sangat lama oleh seorang ulama, sehingga memberikan pemahaman yang sangat jelas kepada kita akan maksud dari apa sih yang dimaksud oleh Nabi itu. Nah, atau ya masih tentang makanan juga. Nah, contoh lain masih tentang makanan ya, hanya sebagai sampel. Untuk yang lain bisa Anda baca sendiri. Sampel bahwa kita sangat perlu kepada syarah seperti ini. Nah, contoh di dalam banyak sekali hadis ya, dikatakan bahwa Nabi menyukai yuhibbu hadza wa yuhibbu hadza, menyukai makanan ini, menyukai makanan itu, dengan ibarat-ibarat yang serupa ya. Seperti ini, annahu yustahabbu ayyuhibbal mar'u ad-dubba ya, karena Nabi itu li'annahu kana yuhibbuhu, karena Nabi mencintai atau senang kepada ad-dubba. Kemudian ada juga banyak sekali kata-kata hadis-hadis yang matanya seperti itu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu al-halwa wal asal. Nabi itu senang kepada makanan-makanan manis, madu ya. Senang kepada sarid dan segala macam yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang berbeda-beda. Nah, lalu di sini diberi penjelasan. Apa sih maksudnya Nabi senang kepada makanan ini, makanan itu? Maksudnya bagaimana? Ya tentu tidak seperti senangnya kita pada makanan ya. Kalau senangnya kita pada makanan, begitu ada makanan yang kita senangi, ya langsung dimakan sepuasnya seperti kanibal ya, tentu saja tidak. Makanya diterangkan di sini, wa hubbuhu sallallahu alaihi wasallam lidzalika lam yakun litasyahi ya, wa siddati nuzu'in nafsi lahu wa ta'annuki as-san'ati fi ittikhadhiha ka fi'li ahli taraffuhil mutrafin al-an ya. Jadi senangnya Nabi pada makanan itu, makanan ini, itu lam yakun litasyahi, bukan karena beliau itu memenuhi syahwat, kesenangan pada makanan seperti orang yang suka makan yang kita kenal seperti saat ini ya, enggak ya. Bal maknahu, bahkan yang dimaksud dengan Nabi menyukai makanan, nah, kata-kata itu maksudnya apa? Yang dimaksud adalah bal maknahu annahu idza quddima lahu nala minhu nailan sholiha. Maksudnya Nabi menyukai makanan A, makanan B ya, menyukai sarid, menyukai halwa, menyukai asal. Maksudnya ketika ada orang menyuguhkan makanan yang itu kepada beliau, maka nala minhu nailan sholiha, maka Nabi akan mengambil dengan cara yang baik ya, maksudnya dengan adab yang memang telah diajarkan dan dipakai oleh Nabi ya. Nah, kalau Nabi sudah mau kepada makanan itu, fayu'lamu minhu annahu a'jabah, nah, maka bisa diketahui, oh ternyata Nabi itu menyukai makanan ini ya, sehingga kemudian diistilahkan yuhibbu hadza, bahwa kana Nabi yuhibbu hadza, kana Nabi yuhibbu hadza. Nabi dalam bahasa Madura itu kesokan ya. Nah, jadi bukan yuhibbu al-halwa, makan sebanyak-banyaknya. Nah, karena itu jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang lain tentang adab yang diajarkan oleh Nabi tentang makanan, berkaitan dengan makanan. Nah, itulah perlunya ya kita membaca Syama'il An-Nabawiyah, dan di samping membaca Syama'il sangat penting untuk membaca syarahnya, sebab tanpa syarah tentu kita bisa keliru di dalam memahaminya, yang akhirnya keliru di dalam mempraktekannya.
Dan salah satu syarah terbaik untuk Syama'il adalah kitab Muntahassul yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Lahji, yang telah kita kupas sedikit ya di dalam review edisi kali ini. Nah, semoga review kita kali ini bermanfaat, dan semoga bisa berjumpa lagi di episode yang lain dengan tema-tema review yang lain pula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.